Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Tersangka Utama. Kali ini kita akan melihat review perbandingan antara Nike Alphafly yang kedua dengan Nike Alphafly sebelumnya. Sebelum saya lanjut, pada review kali ini saya menegaskan bahwa review ini tidak ada support dari pihak manapun, dan ini review jujur karena saya mempunyai hobi lari. Jadi tidak ada maksud atau tendensi yang negatif pada review kali ini. Dari bahan uppernya, kita melihat bahwa Nike menjulukinya di Nike Alphafly, dia menggunakan teknologi atom knit. Sedangkan untuk Nike Alphafly yang kedua, mereka juga menjulukinya dengan atom knit yang kedua. Sepintas tampaknya hampir sama. Atom knit Nike menjuluki sebagai teknologi yang sangat ringan, yang terbuat dari seringan bulu lah mereka menjulukinya. Jadi memberikan sirkulasi udara pada bagian upper ini yang sangat leluasa pada saat digunakan untuk berlari. Satu hal lagi, Nike Alphafly adalah sepatu racing atau tepatnya buat balapan. Kurang cocok atau kurang direkomendasikan untuk dibuat sehari-hari. Pada saat memakai sepatu Nike Alphafly yang kedua, kebetulan saya memakai edisi Proto, terasa bounce yang begitu luar biasa seperti Nike Alphafly yang pertama. Jadi sensasinya begitu kita memakai di track terutama, ada sensasi yang luar biasa untuk bounce yang ditimbulkan dari karbon yang ada pada Nike Alphafly yang kedua ini. Nike Alphafly yang kedua dan Nike Alphafly yang pertama memiliki berat yang cukup signifikan perbedaannya menurut saya. Ada sekitar 10% dengan ukuran sepatu US 10 yang saya pakai, atau 44, atau biasa orang menyebutnya 28 cm untuk panjang kakinya. Dengan ukuran yang sama, saya menimbang bahwa untuk Nike Alphafly yang pertama seberat 231 gram. Tetapi pada Nike Alphafly yang kedua dengan ukuran yang sama, saya menimbang seberat 252 gram. Seperti Nike Alphafly yang pertama dan Nike Alphafly yang kedua ini, menurut saya ini cocok untuk jarak menengah atau lebih panjang. Bisa dibilang untuk half marathon dan full marathon ini sepatu sangat cocok. Tapi jika digunakan untuk di bawah 5 km, sepertinya sepatu ini kurang pas pada pemakaiannya. Dibandingkan dengan Nike seri yang lain, Nike Alphafly yang kedua ini juga memiliki lebar yang cukup baik, hampir sama dengan Nike Alphafly yang pertama. Jadi lebarnya ini membuat sepatu ini cukup dan sangat stabil pada penggunaannya, meskipun dengan heel stack yang cukup tinggi. Untuk bagian heel ya seperti ini, bahannya cukup empuk. Untuk lompatannya yang depan ya tentunya karena ada efek karbon, jadi cukup keras. Nike Alphafly yang kedua pada bagian bawah sepertinya melakukan pembaharuan yang cukup signifikan dari Nike Alphafly yang pertama yang banyak komplain dan mengeluhkan untuk kurang tahanan dari material yang ada. Jadi materialnya menurut saya berbeda jauh dari material yang dibuat untuk Nike Alphafly yang sebelumnya. Menurut saya semoga tidak cepat berongga begitu ya, seperti Nike Alphafly ya seperti ini, cepat hancur begitu pada bagian bawah, ataupun seperti ini pada Nike Alphafly yang pertama. Pada Nike Alphafly yang kedua dan Nike Alphafly yang pertama sama-sama menggunakan air zoom, atau bisa dibilang sebagai bantalan yang cukup membuat tambahan pada bounce pada saat digunakan untuk lari long distance. Untuk bahan upper seperti yang tadi saya kemukakan dari atom knit, jadi Nike menunjukkan bahan yang cukup sangat baik menurut saya untuk sirkulasi pada saat kita gunakan untuk lari, terutama long distance. Sudah tampak air basah, banyak air mengalir pada sepatu, dan tentunya air bisa mengalir keluar dengan baik tanpa menjadi tambah berat sepatu ini. Jadi
bahan upper sepatu Nike Alphafly menurut saya sangat baik. Kalau disuruh milih, kita beli yang mana Pak antara Nike Alphafly yang pertama dan kedua? Tentunya nggak usah banyak pilih, jika harganya sama kita akan tentukan untuk Nike Alphafly yang kedua karena ini dengan teknologi yang baru dan metode yang baru yang dijual oleh Nike. Menurut saya, sepatu Nike Alphafly yang kedua ini sebaiknya tidak digunakan untuk pelari-pelari awam atau pelari pemula karena mempunyai tinggi stek yang tinggi, bisa mengakibatkan kaki terkilir jika belum melatih kekuatan otot pada ankle dan kaki-kaki yang lain atau paha atau bagian otot-otot yang lain. Nike Alphafly kedua ini sebaiknya digunakan juga untuk pelari-pelari yang sudah mahir dan berlari lebih dari 21 km ataupun full maraton juga oke. Pada Nike Alphafly yang kedua dan Nike Alphafly yang pertama ini mempunyai pada heel strike yang berbeda. Pada ujungnya agak tumpul tentunya yang Nike Alphafly yang kedua, dan Nike Alphafly yang pertama mempunyai ujung yang cukup lancip gitu ya, tajam begitu ya. Jadi itu perbedaannya, dan sekilas dari kainnya, dari bahannya ini lebih tebal. Juga dari bahan pada pengikat yang di sini untuk kita pegangan pada saat memasang tali sepatu, sini yang kedua sangat-sangat kokoh, jos pokoknya. Untuk bahan dari tali sepatu menurut saya tidak ada perubahan yang sangat signifikan ya, karena ini sepatu tali baru dan ini sepatu tali lama. Tali sepatunya menurut saya sama-sama sangat bagus, dan ya memang ini sepatu racing bukan sepatu untuk fashion begitu. Jadi sangat kokoh dan sangat oke dan cukup erat begitu. Tali sepatu pada Nike Alphafly yang kedua ini sama dengan Nike Alphafly yang pertama, sama-sama mempunyai gerigi yang membuat ikatan tali cukup kuat sehingga tidak mudah lepas pada saat digunakan untuk berlari. Kiranya demikian info review singkat kali ini, semoga membantu dan berguna bagi kamu semua untuk memutuskan membeli atau tidaknya sepatu Nike Alphafly yang kedua ini. Tetap semangat dan salam sukses selalu, salam sehat.